Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan dunia di mana kekuatan ekonomi berbalik melawan dominasi Amerika? Di video kali ini, kita akan mengulik bagaimana 23 negara, termasuk pemain besar seperti Nigeria dan Indonesia, resmi bergabung dengan BRICS dan menggeser tatanan global ke arah yang sama sekali baru. Siapkan diri kalian untuk menyelami cerita penuh intrik dan strategi rahasia di balik gebrakan monumental ini. Bayangkan, tepat di ambang tahun 2025, saat dunia masih larut dalam dinamika lama, BRICS meluncurkan babak baru dengan menyambut anggota baru. Ini bukan sekadar ekspansi biasa, ini adalah deklarasi besar bahwa dunia ingin keluar dari bayang-bayang sistem keuangan yang selama ini didominasi oleh dolar Amerika. Dalam sekejap, 23 negara dari berbagai belahan dunia, dari Afrika, Asia, hingga Amerika Latin, mengguncang panggung global. Mereka menyuarakan tekad untuk menciptakan tatanan yang lebih adil dan seimbang. Mari kita mulai dengan mengupas detail kehadiran Nigeria, negara dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa dan PDB mencapai 500 miliar dolar. Nigeria bukan sekadar tambahan angka. Kehadirannya dalam aliansi BRICS adalah lonjakan strategis yang revolusioner. Sebagai ekonomi terbesar di Afrika, dengan cadangan minyak, gas, dan mineral yang melimpah, Nigeria membawa angin segar ke dalam blok ini. Dengan bergabungnya Nigeria, BRICS tidak hanya mengukuhkan posisinya di Afrika, tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa negara-negara dunia selatan kini menolak untuk dikesampingkan dalam perbincangan ekonomi global. Sementara itu, Indonesia turut menjadi bintang dalam drama ini. Dengan populasi sekitar 280 juta dan PDB melampaui 1 triliun dolar, Indonesia bukan hanya pintu gerbang menuju Asia Tenggara, tetapi juga simbol kekuatan ekonomi yang sedang tumbuh pesat. Letak strategisnya di jalur perdagangan global menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam memfasilitasi perdagangan mata uang non-dolar. Bayangkan, dengan mengadopsi strategi dedolarisasi alias mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, Indonesia berpotensi membuka jalan bagi sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil bagi negara berkembang. Pertanyaannya sekarang, apa yang mendorong 23 negara ini untuk bergabung? Jawabannya cukup sederhana. Keinginan untuk keluar dari sistem keuangan yang eksploitatif dan membangun kerjasama berdasarkan prinsip keadilan, rasa hormat, dan kemandirian ekonomi. Negara-negara seperti Venezuela, Zimbabwe, dan negara-negara lain yang selama ini tersandung sanksi dan tekanan dari Amerika melihat BRICS sebagai harapan baru untuk mendapatkan kembali kedaulatan ekonomi mereka. Dengan menjajaki opsi perdagangan non-dolar, mereka ingin membentuk sistem yang lebih inklusif dan menguntungkan semua pihak. Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa langkah ini merupakan tantangan langsung bagi supremasi dolar Amerika. Selama beberapa dekade, dolar telah menjadi senjata utama bagi Amerika dalam menjatuhkan sanksi dan mengendalikan akses pasar global. Kini, dengan BRICS yang secara aktif mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional, tatanan global mulai bergeser. Jika sukses, langkah ini bisa mengurangi dominasi dolar secara drastis dan membuka era baru di mana kebijakan ekonomi didasarkan pada pertimbangan keadilan dan keseimbangan kekuatan. Inilah salah satu momen paling krusial yang pernah terjadi dalam sejarah ekonomi global. Namun, tidak semua pihak setuju dengan arah perubahan ini. Di satu sisi, ada optimisme besar bahwa pendekatan baru ini akan menciptakan dunia yang lebih adil dan stabil. Di sisi lain, skeptisisme masih mengintai. Bagaimana jika integrasi dan koordinasi antar negara yang memiliki latar belakang ekonomi dan politik yang sangat berbeda ternyata menghadirkan tantangan baru? Kritik muncul terkait selektivitas dalam penerimaan anggota baru oleh BRICS. Memang, aliansi ini tidak akan menerima semua pendaftar secara otomatis. Mereka harus memastikan bahwa nilai-nilai strategis dan visi bersama tetap terjaga. Jadi apakah ini hanya strategi politis untuk menantang tatanan lama
atau benar-benar fondasi baru bagi stabilitas ekonomi global? Selain faktor domestik masing-masing negara, gejolak politik global juga turut mempengaruhi momentum ekspansi ini. Di tengah ketidakstabilan ekonomi dunia dan meningkatnya proteksionisme, aliansi seperti BRICS menawarkan alternatif yang menarik bagi negara-negara yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang telah mapan. Dengan bergabungnya 23 negara baru, total populasi yang kini menjadi bagian dari BRICS mencapai lebih dari 55% dari penduduk dunia dan PDB global mencapai 37%. Angka-angka ini bukanlah omong kosong, melainkan cermin nyata dari pergeseran kekuatan yang sedang terjadi di panggung internasional. Kita juga perlu memahami bahwa keikutsertaan negara-negara baru seperti Bahrain, Nicaragua, Venezuela, dan yang lainnya bukanlah kebetulan semata. Masing-masing memiliki keunikan dan kekuatan strategis yang dapat melengkapi visi besar BRICS untuk menciptakan dunia multipolar. Aliansi ini berusaha untuk menggabungkan kekuatan sumber daya alam, potensi pasar, dan kekuatan geopolitik untuk menantang dominasi Barat secara menyeluruh. Dalam prosesnya, BRICS juga menonjolkan semangat kebersamaan dan kesetaraan yang selama ini kurang terasa dalam kerjasama ekonomi global. Pesan yang mereka kirimkan adalah jelas. Waktunya mengakhiri era ketergantungan pada lembaga keuangan yang dipimpin oleh Barat dan menciptakan tatanan baru yang menekankan keadilan dan keberlanjutan. Konsep ini bukan hanya retorika kosong, melainkan strategi jangka panjang yang telah dirancang dengan matang. Para pemimpin dari Brasil, Rusia, India, China, dan sekarang Indonesia serta Nigeria mengemukakan bahwa mereka siap menghadapi tantangan global dengan inovasi dan kerjasama yang lebih erat antar negara berkembang. Kita juga harus mencermati peran penting dari pendekatan dedolarisasi yang menjadi sorotan utama dalam kebijakan BRICS. Dengan mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan internasional, negara-negara anggota membuka peluang untuk memperkuat mata uang lokal mereka. Hal ini tidak hanya akan menekan kekuatan ekonomi Amerika, tetapi juga memberikan stabilitas yang lebih besar bagi ekonomi masing-masing negara anggota. Bayangkan dampaknya jika dalam beberapa tahun ke depan, transaksi global beralih dari dolar ke mata uang lain yang lebih representatif dari realitas ekonomi baru dunia. Situasi ini bisa jadi merupakan awal dari revolusi ekonomi yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Kritikus berpendapat bahwa jalan menuju dunia multipolar tidaklah mudah. Tantangan logistik, perbedaan sistem politik, dan dinamika pasar global yang kompleks bisa saja menghambat kemajuan ambisi BRICS. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang emas. Dengan semangat gotong royong dan tekad untuk menolak hegemoni ekonomi yang selama ini tidak berpihak pada negara berkembang, BRICS berpotensi menjadi motor penggerak perubahan global. Setiap langkah yang mereka ambil akan menguji ketahanan visi dan strategi mereka dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat berubah. Tidak dapat dipungkiri, ekspansi BRICS merupakan salah satu peristiwa paling transformatif dalam sejarah geopolitik modern. Dari sebuah aliansi ekonomi yang relatif kecil, BRICS telah berevolusi menjadi kekuatan global yang tidak hanya menantang tatanan lama, tetapi juga menawarkan alternatif baru bagi masa depan ekonomi dunia. Dengan dukungan 23 negara baru, termasuk raksasa ekonomi seperti Nigeria dan Indonesia, blok ini memiliki potensi untuk mendefinisikan ulang aturan main global. Dunia yang selama ini didominasi oleh kekuatan Barat, kini berada di ambang perubahan besar, dan peran BRICS dalam pergeseran ini sangat krusial. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ekspansi BRICS ini akan mengubah wajah ekonomi global secara permanen? Apakah langkah ini hanya sebuah strategi sementara atau merupakan awal dari era baru yang sesungguhnya? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.